Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainul Karimah Aras dengan NIM 904001-2014 dari kelas akuntansi A. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem perpajakan yang ada di Indonesia, konsep perpajakan menurut Islam. Yang kedua, pajak penghasilan pasal 21 dan 26, pajak penghasilan pasal 22, pajak penghasilan pasal 23, dan pajak penghasilan pasal 24. Langsung saja, di sini kita masuk pada materi pertama, yaitu tentang sistem perpajakan di Indonesia. Di Indonesia berlaku 3 jenis sistem pemungutan pajak, yakni yang pertama, self-assessment system. Self-assessment system merupakan sistem pemungutan pajak yang membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan. Nah, contoh dari self-assessment system ini yaitu jenis pajak penghasilan dan PPN. Dan self-assessment system ini memiliki ciri besarnya pajak dihitung oleh wajib pajak itu sendiri. Yang kedua, official assessment system merupakan sistem pemungutan pajak yang membebankan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. Nah, ciri-cirinya yaitu besarnya pajak terutang dilakukan oleh petugas pajak atau dihitung oleh petugas pajak. Yang ketiga, withholding assessment system. Pada withholding system, besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak dan bukan juga aparat pajak atau fiskus. Nah, di sini contohnya seperti pemotongan penghasilan pada karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi yang terkait. Yang kedua yaitu konsep perpajakan menurut Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, dalam konsep hukum Islam, pajak adalah kewajiban yang dapat secara temporer diwajibkan oleh ulil amri sebagai kewajiban tambahan sesudah zakat atau jadi dari ribah bukan zakat. Karena kekosongan atau kekurangan baitul mal dapat dihapus jika keadaan baitul mal sudah terisi kembali. Diwajibkan kepentingan mereka, diwajibkan hanya kepada kaum muslim yang kaya dan harus digunakan untuk kepentingan mereka kaum muslimin, bukan kepentingan umum, sebagai bentuk jihad kaum muslimin untuk mencegah datangnya bahaya yang lebih besar jika hal itu tidak dilakukan. Kedua, terdapat 2 pendapat dalam hal ini. Pihak yang berpendapat bahwa pajak dibolehkan dalam Islam setelah kewajiban zakat. Pihak lain berpendapat bahwa pajak tidak diperbolehkan dalam Islam, karena dalam Islam kewajiban seorang muslim dalam hal harta hanya ada pada zakat. Nah, pada konsep perpajakan menurut Islam ini dapat saya simpulkan bahwa pajak adalah harta yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos yang memang diwajibkan kepada mereka. Pada saat kondisi baitul mal tidak memiliki uang atau harta. Yang ketiga, kita masuk pada pajak penghasilan pasal 21. Pajak penghasilan pasal 21 merupakan jenis pajak yang dikenakan terhadap penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain yang diterima oleh pegawai, bukan pegawai, mantan pegawai, penerima pesangon, dan lain sebagainya. Objek penghasilan tidak kena pajak dipaparkan sebagai berikut. Yang pertama, 54 juta untuk diri wajib pajak orang pribadi atau untuk wajib pribadi kita. Yang kedua, 4.500.000, yaitu untuk wajib pajak yang kawin atau sudah menikah. Yang ketiga, 54 juta untuk istri yang memiliki jumlah penghasilan tersebut telah digabung dengan penghasilan suami. Maksudnya itu seperti orang sudah menikah dan penghasilan dari istri ini digabung dengan penghasilan suami. Yang keempat, 4.500.000, yaitu tambahan untuk setiap anggota keluarga kandung serta keluarga dalam garis keturunan
serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. Maksudnya, pajak dari 4.500.000 ini termasuk dalam tanggungan atau tanggungan kita yang ingin dibayarkan, dan garisnya itu cuma garis lurus. Jika garis ke samping itu tidak termasuk tanggungan, dan maksimal tanggungannya itu cuma 3. Dan berdasarkan pasal 17 ayat 1 Undang-Undang PPH, perhitungan tarif pajak pribadi menggunakan tarif progresif sebagai berikut. Yang pertama, penghasilan sampai dengan 50 juta per tahun dikenakan tarif pajak 5%. Yang kedua, penghasilan 50 juta sampai dengan 250 juta per tahun dikenakan tarif sebesar 15%. Dan penghasilan 250 juta sampai dengan 500 juta dikenakan tarif 25%. Dan penghasilan di atas 500 juta per tahun dikenakan tarif pajak sebesar 30%. Sedangkan untuk wajib pajak yang tidak memiliki NPWP dikenakan tarif sebesar 20%, lebih tinggi daripada wajib pajak yang telah memiliki NPWP. Nah, kita masuk pada contoh perhitungan PPH pasal 21. Di sini contohnya yaitu Bapak Budi bekerja di PPA sebagai pegawai tetap. Beliau mendapatkan gaji pokok 5 juta per bulan dengan tunjangan transport dan makan 1 juta. Beliau belum berkeluarga dan tidak memiliki tanggungan. Berapa PPH 21 Bapak Budi pada bulan Januari? Nah, di sini diketahui penghasilannya gaji pokok 5 juta per bulan, tunjangan 1 juta. Di pengurangan biaya jabatan 5% dan PTKP atau TK0. Maksud dari TK0 yaitu tidak memiliki tunjangan. Maka di sini 54 juta. Karena jika tidak memiliki tunjangan, kita ambil cuma wajib pajak pribadi kita, yaitu 54 juta. Langsung saja di sini penyelesaiannya, gaji pokok dan tunjangan, yaitu 5 juta dan 1 juta kita tambah. Jadi 5 juta tambah 1 juta sama dengan 6 juta. Itu merupakan penghasilan bruto. Dan pengurangan biaya jabatan tadi 5% dikali dengan 6 juta. Maka menghasilkan 300.000. Maka penghasilan neto sebulan 6 juta kita kurangi dengan 300.000 menghasilkan 5.700.000. Dan penghasilan neto setahun. Penghasilan neto sebulan ini kita kali dengan 12 karena tadi ini masih dalam per bulan. Kita kali 12 karena dalam 1 tahun itu terdapat 12 bulan. Maka menghasilkan 69 juta. Untuk PTKP atau TK0-nya karena tidak memiliki tunjangan, maka 54 juta untuk wajib pribadinya, wajib pajak pribadinya. Kita kurang 69 juta dikurang dengan 54 juta menghasilkan 15 juta untuk penghasilan kena pajak setahun. Untuk PPH terutang atau setahun, 5% kita kali dengan 5 juta. 5 juta ini kita ambil dari gaji pokok. Gaji pokok dia per bulan. Nah, PPH pasal 21 bulan Juli hasil dari 5% dikali 5 juta itu menghasilkan 750.000. Dan untuk PPH pasal 21 bulan Juli, 750.000 kita bagi lagi 12. Karena tadi ini setahun ya, maka kita mau bulankan, maka kita bagi 12. Maka menghasilkan 62.500. Yang ketiga, pajak penghasilan pasal 26. Pajak penghasilan pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atau dipotong atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia, yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri, selain bentuk usaha tetap atau BUT di Indonesia. Ada beberapa pihak yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai pemotong pajak penghasilan pasal 26, yaitu yang pertama, badan pemerintah, yang kedua, subjek pajak dalam negeri, yang ketiga, penyelenggara kegiatan, yang keempat, BUT atau bentuk usaha tetap, dan yang kelima, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya selain BUT di Indonesia. Kita masuk pada contoh perhitungan penghasilan pasal 26. Di sini contohnya, PT Abadi Berkarya memiliki perwakilan di luar negeri dan mengasuransikan bangunan bertingkat ke PT YXYZ
yang merupakan perusahaan asuransi di luar negeri dengan membayar jumlah premi pada tahun 2015 sebesar 2 miliar. Hitunglah PPh pasal 26 dari PT Abadi Berkarya tahun 2015. Nah, di sini jawabannya, perkiraan penghasilan neto 50% dikali dengan 2 miliar menghasilkan 1 miliar. Dan PPh pasal 26-nya 20% dikali dengan 1 miliar sama dengan menghasilkan 200 juta. Nah, sementara apabila PT Abadi Berkarya mengikuti asuransi melalui perusahaan yang ada di Indonesia, misal PT Asuransi Raya dengan membayar jumlah premi yang sama sebesar 2 miliar. PT Asuransi Raya mengikuti atau reasuransi perusahaan tersebut ke perusahaan asuransi yang berada di luar negeri. Misalnya, PT XYZ dengan membayar premi sebesar 1 miliar. Maka ketentuan PPh pasal 26 adalah sebagai berikut. Perkiraan penghasilan neto sama dengan 10% dikali dengan 1 miliar, menghasilkan 100 juta. Dan PPh pasal 26 PT Abadi Berkarya, 20% dikali dengan 1 miliar, menghasilkan 20 juta. Nah, di sini kita masuk pada pajak penghasilan pasal 22. PPh pasal 22 merupakan pajak yang dikenakan pada badan usaha, baik milik pemerintah maupun badan usaha swasta yang melakukan kegiatan ekspor dan impor. Objek PPh pasal 22 antara lain impor barang dan ekspor, pembayaran atas pembelian barang, pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga, pembayaran atas pembelian barang untuk BUMN, penjualan hasil produksi pada distributor, dan penjualan kendaraan bermotor. Nah, kita masuk pada contoh perhitungan PPh pasal 22 atas pembelian barang oleh instansi pemerintah. Di sini contohnya, PT ABC berkedudukan di Jakarta, menjadi pemasok alat-alat tulis kantor bagi Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan. Pada tanggal 1 Oktober 2020, PT ABC melakukan penyerahan barang kena pajak dengan nilai kontrak sebesar 22 juta atau nilai sudah termasuk PPN. Maka berapakah PPh pasal 22 yang dipungut oleh Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan? Maka langsung saja di sini penyelesaiannya. Yang pertama, nilai kontrak termasuk PPN yaitu 22 juta. Kita ambil dari sini 22 juta. Dan yang kedua, DPP 100 dibagi 110 dikali dengan nilai kontraknya tadi yaitu 22 juta menghasilkan 20 juta. Yang ketiga, PPN dipungut 10% dari DPP. Maka 10% dikali dengan DPP, DPP-nya itu 20 juta menghasilkan 2 juta. Dan yang keempat, PPh pasal 22 yang dipungut maka 1,5% dikali dengan 20 juta. 1,5% ini kenapa 1,5%? Karena ini merupakan pembelian barang oleh instansi pemerintah atau ia termasuk pada BUMN. Maka kita kalikan dengan 20 juta dari DPP ya, kita ambil dari nilai DPP menghasilkan 300.000. Itulah PPh pasal 22 yang dipungut. Kita masuk pada pajak penghasilan pasal 23. PPh pasal 23 merupakan pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa atau hadiah dan penghargaan, selain yang dipotong PPh pasal 21. Pihak yang memotong dan melaporkan PPh pasal 23 kepada kantor pajak merupakan pihak pemberi penghasilan atau pembeli atau penerima jasa. Adapun tarif dan objek PPh pasal 23. Di sini untuk tarif 15% dari jumlah bruto termasuk yang pertama dividen, kecuali pembagian kepada orang pribadi dikenakan final, bunga dan royalti. Yang kedua, hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Untuk tarif 2% dari jumlah bruto termasuk sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, dan imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain yang telah dipotong PPh pasal 21. Yang ketiga, wajib pajak tanpa NPWP dikenakan tarif lebih tinggi dari tarif PPh pasal 23.
Nah, kita masuk pada contoh perhitungan PPh pasal 23 atas royalti. Di sini contohnya pada tanggal 2 Agustus 2021 PT Ainul membayar royalti kepada Tuan Hidayat sebagai penulis buku sebesar 70 juta. Tuan Hidayat sudah mempunyai NPWP 01.488.2.987.000. Maka jawabannya PPh pasal 23 yang harus dipotong oleh PT Ainul adalah 15% dikali dengan 70 juta menghasilkan 10.500.000. Nah, 15% ini kita ambil dari mana? Ini kan merupakan perhitungan dari royalti. Kita kembali ke sini. Tarif 15%. Ya, termasuk di sini bunga dan royalti. Maka di sini kita kalikan 15%. Maka saat terutang akhir bulan dilakukan pembayaran yaitu pada tanggal 31 Agustus 2021, saat penyetoran paling lambat 10 September 2021, saat pelaporan paling lambat 20 September 2021. Dan kita masuk pada pajak penghasilan pasal 24. PPh pasal 24 merupakan pajak yang dibayar atau terutang LN atas penghasilan luar negeri yang diterima wajib pajak dalam negeri. PPh pasal 24 boleh dikreditkan terhadap total PPh terutang di Indonesia dalam suatu tahun pajak. Penentuan sumber penghasilan. Yang pertama, penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya. Yang kedua, penghasilan berupa bunga, royalti dan sewa sehubung dengan harta bergerak. Yang ketiga, penghasilan berupa sewa sehubungan dengan harta yang tidak bergerak. Yang keempat, penghasilan berupa imbalan jasa, pekerjaan, dan lain-lain. Yang kelima, penghasilan berupa BUT atau bentuk usaha tetap. Langsung saja kita masuk pada perhitungan pajak luar negeri, PPh pasal 24. Di sini contohnya, PT Sinar Abadi di Jakarta memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2014 sebagai berikut. Penghasilan dalam negerinya sebanyak 500 juta, penghasilan dari Vietnam atau ini merupakan penghasilan dari luar negeri. Tarif pajaknya dikenakan 20% sebanyak 300 juta. Hitunglah PPh pasal 24 atau kredit pajak luar negeri dari PT Sinar Abadi tahun 2014. Nah, di sini penyelesaiannya, yang pertama kita harus menghitung total penghasilan kena pajak. Maka penghasilan dalam negerinya tadi sebanyak 500 juta, penghasilan dari Vietnam sebanyak 300 juta. Jumlah penghasilan neto 800 juta. Kita tambahkan dari 500 juta ditambah dengan 300 juta. Yang kedua, kita harus menghitung total PPh terutang. Nah, pajak terutang 25% dikali dengan jumlah penghasilan neto, yaitu 800 juta. Maka 25% dikali dengan 800 juta sama dengan 200 juta. Yang ketiga, menghitung PPh maksimum yang dapat dikreditkan. Rumusnya yaitu penghasilan luar negeri dibagi dengan total penghasilan dikali dengan total PPh terutang. Maka penghasilan luar negeri yaitu dari penghasilan Vietnam itu 300 juta dibagi dengan total penghasilan. Total penghasilan ini yaitu penghasilan dalam negeri itu 500 juta dikali dengan PPh terutang. PPh terutang itu 200 juta, maka hasilnya itu 120 juta. Yang keempat, menghitung PPh yang terhutang atau dipotong di luar negeri. 20% dikali dengan 300 juta. 300 juta ini kita ambil dari sini. Penghasilan dalam negeri, penghasilan dari Vietnam atau penghasilan dari luar negeri. Maka 20% dikali dengan 300.000 menghasilkan 60 juta. Nah, hasil ini diperoleh dengan membandingkan PPh maksimum yang boleh dikreditkan dengan PPh yang terhutang atau dibayar di luar negeri. Itulah tadi penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.